wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Wisma Bakri 1 yang saya hormati, Pak Yono minta saya untuk menyampaikan semacam ceramah atau tausiah, mengisi waktu. Bapak dan Ibu, saya ini orang desa. Di waktu kecil saya dengan kakak-kakak saya, ibu saya, bapak saya bertani. Kami punya kebun. Dan setelah saya merantau ke Jakarta, saya juga masih senang bercocok tanam. Dan saya juga punya kebun. Di kebun saya banyak pisangnya, banyak pepayanya, banyak pohon duriannya, ada pohon alpukatnya. Kalau seandainya saya terusik oleh pohon-pohon yang saya tanam tadi, itu saya terusik adalah kenapa pohonnya berbulan, kenapa daunnya dimakan ulat, kenapa buahnya tidak banyak, kenapa daunnya tidak rindang. Paling-paling itu yang saya pertanyakan dan saya persoalkan. Tapi berbeda hanya dengan para filosof. Para filosof tidak mengajukan pertanyaan seperti pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah, mengapa pohon manggis berbuah manggis? Bagi saya itu terus terang sebuah pertanyaan yang sebenarnya perlulah ditanyakan. Mengapa pohon durian buahnya durian? Mengapa pohon manggis buahnya manggis? Bagi kita orang awam, hal-hal yang seperti itu tidak perlu dipertanyakan. Tapi berbeda halnya bagi para filosof. Karena para filosof itu yang dicarinya adalah hakikat. Dia mencari apa yang ada di balik yang tampak. Yang tampak oleh kita adalah pohon manggis berbuah manggis, pohon durian berbuah durian, pohon pepaya berbuah pepaya. Tapi kalau para filosof mencari apa yang ada di balik itu. Mengapa pohon mangga berbuah mangga? Kemudian kita, kenapa pohon mangga tidak pernah berbuah durian? Atau mengapa pohon mangga tidak pernah berbuah seperti buah alpukat? Pertanyaannya terkesan nyeleneh. Pertanyaan terkesan tidak berarti.
Tetapi setelah dijawab menimbulkan masalah, menimbulkan pertentangan. Ketika mereka ajukan pertanyaan, mengapa pohon mangga berbuah mangga? Mengapa pohon durian berbuah durian? Mengapa pohon manggis berbuah manggis? Semua filosof sepakat. Karena di dalam pohon mangga tersebut, karena dalam pohon durian tersebut, karena dalam pohon manggis tersebut ada potensi yang akan membuat pohon mangga berbuah mangga, yang akan membuat pohon durian berbuah durian, yang akan membuat pohon manggis berbuah manggis. Semua filosof sepakat. Salah satu ciri filosof, dia akan selalu bertanya sebelum semua pertanyaan-pertanyaan itu terjawab. Maka muncul lagi pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaan mereka berikutnya? Siapa yang membuat pohon manggis itu berbuah manggis? Siapa yang membuat pohon manggis itu tidak berbuah durian? Siapa yang membuat pohon durian itu berbuah durian dan tidak berbuah mangga? Ketika pertanyaan itu diajukan, para filosof mulai berbeda pendapat. Saya ingin jelaskan, para filosof adalah orang yang menggunakan akal dan rasionya. Para filosof adalah orang yang menggunakan akal dan rasio dan tidak menggunakan wahyu. Kalau dia mempergunakan wahyu, namanya bukan filosof, namanya teolog. Ketika kepada mereka ditanyakan, mengapa pohon mangga buahnya mangga? Karena dalam pohon mangga itu ada potensi yang akan membuat pohon mangga itu berbuah mangga. Siapa yang menciptakan itu? Seperti itu. Para filosof berbeda pendapat. Perbedaan mereka bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan tidak ada yang menciptakan. Semua itu terjadi adalah karena faktor kebetulan. Kebetulan pohon durian buahnya durian. Kebetulan pohon mangga buahnya mangga. Kebetulan pohon manggis buahnya manggis. Tapi jawaban seperti itu tidak memuaskan. Karena akan ada pertanyaan lain yang akan mengusik. Kalau seandainya itu hanya kebetulan, mengapa kok tidak ada pernah terjadi penyimpangan? Kenapa kok tidak pernah terjadi pohon durian berbuah pisang? Kenapa kok ada keteraturan? Lalu muncullah kelompok filosof yang kedua yang menggunakan teori bahwa itu semua terjadi karena ada penciptanya. Maka para filosof terbagi dua. Satu,
membangun teori kebetulan. Yang satu lagi membangun teori pencipta. Kita sebagai manusia tentu perlu menalar mana dari kedua teori ini yang lebih bisa diterima oleh akal pikiran kita. Ya tentu saja yang lebih bisa diterima oleh pikiran kita adalah adanya Sang Pencipta. Lalu timbul lagi pertanyaan, kalau ada yang menciptakannya, siapa yang menciptakan? Maka mereka jawab, yang menciptakan adalah Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Besar. Lalu timbul lagi pertanyaan, seperti apa Zat yang Maha Kuasa itu? Seperti apa Zat yang Maha Tahu itu? Bapak dan Ibu, kita ini diberi oleh Tuhan kemampuan membayangkan. Kalau saya sebut Monas, pasti oleh Bapak dan Ibu terbayang. Saya sebut Pohon Kelapa, pasti oleh Bapak dan Ibu terbayang. Jadi apa saja yang saya sebut bisa kita bayangkan dan bisa kita lukis dalam pikiran kita. Saya sebut gubuk, itu pasti terbayang. Gambarnya pasti terbayang. Saya sebut gedung, terbayang. Di mana bentuknya tidak sama dengan gubuk. Ketika saya sebut Zat yang Maha Kuasa, maka saya akan didorong dan terdorong untuk melukis. Saya akan didorong dan terdorong untuk membayangkan. Maka muncullah fenomena, yaitu adanya patung-patung. Ketika kita sebut Tuhan itu Maha mendengar, muncullah gambar tentang patung yang telinganya besar untuk melukiskan bahwa Tuhan itu Maha mendengar. Ketika saya sebut Tuhan itu Maha melihat, maka patung itu mereka buat sedemikian rupa di mana matanya menonjol keluar. Dan ketika saya sebut Tuhan itu Maha Kuasa, maka patung itu sosoknya adalah laki-laki yang banyak tangan. Karena dengan banyak tangan itu dia bisa melakukan apa saja. Itulah yang terjadi. Dan itu juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mencoba mencari Tuhan dengan akalnya. Lalu dia menyimpulkan bahwa bintang ke bintang itulah Tuhan. Tapi kemudian dia berubah pikiran, yang dia pertuankan adalah sang rembulan. Tapi kemudian dia juga berubah pikiran, yang Tuhan adalah matahari. Saya rasa kalau Nabi Ibrahim mati ketika dia menyembah matahari, maka dia mati dalam keadaan tersesat. Maka pasti Tuhan nanti akan memasukkan dia ke dalam api neraka.
Dan Nabi Muhammad pun juga pernah mencari Tuhan dengan akalnya. Makanya dia pergi ke Gua Hira untuk bertahan, untuk merenung. Dan kalau Muhammad itu mati ketika dia merenung di Gua Hira, maka dia juga akan mati dalam keadaan tersesat. Karena beliau mati dalam keadaan tersesat, maka tempatnya juga di dalam neraka. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi Ibrahim akan dimasukkan oleh Tuhan ke neraka? Tidak. Apakah Nabi Muhammad akan dimasukkan oleh Tuhan ke neraka? Tidak. Kenapa tidak? Dalam surat Wadduha ada ayatnya, wa wajadaka dhallan, aku dapati engkau hai Muhammad dalam keadaan tersesat, lalu aku tunjuki. Begitu juga Ibrahim. Ibrahim didapati oleh Tuhan dalam keadaan tersesat, lalu ditunjuki. Lalu kepada mereka berdua diturunkan wahyu. Setelah beliau menerima wahyu, barulah Tuhan yang dipercaya oleh Muhammad dan Tuhan yang dipercaya oleh Ibrahim itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Kalau dalam Al-Quran, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu dilukiskan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, aku itu Ahad, Esa. Ahad dengan wahid berbeda. Kalau wahid ada isnin, ada salasah. Kalau wahid ada satu, wahid ada satu. Kalau ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi kalau ahad nggak ada. Kata berikutnya ada lagi. Terakhir satu. Kalau begitu, jika kita mencari Tuhan dengan akal, paling-paling kita hanya sampai kepada satu situasi di mana kita yakin bahwa alam semesta ini ada pencipta. Hanya kesadaran yang seperti itulah yang mungkin bisa didapat diperoleh oleh akal. Tapi seperti apa Tuhan yang menciptakan alam semesta itu? Akal dasar menjawab. Dan akal tidak bisa menjelaskan. Yang bisa menjawab dan menjelaskan itu adalah Sang Khalik itu sendiri. Adalah Sang Tuhan itu sendiri. Dan dia sudah menyatakan, saya itulah Ahad, saya itulah Esa. Timbul lagi pertanyaan, kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itulah Esa, dan kesimpulan itu kita dasarkan kepada firman Allah, itu tidak lagi bidang filsafat. Itu bukan lagi ranahnya filsafat, itu ranahnya teologi. Bapak dan Ibu, kalau Tuhan itu Esa, seperti apa Esa Tuhan tersebut? Tuhan itu Esa, pertama pada zatnya. Yang kedua, Tuhan itu Esa pada sifatnya. Yang ketiga, Tuhan itu Esa
pada perbuatannya. Artinya esanya Tuhan dari perspektif zat, tidak ada yang punya zat sama seperti zat kita. Saya ini kalau disembelih, kemudian dagingnya dibladar, tulangnya dibladar, kemudian diambil satu genggam, dibawa ke laboratorium lalu diurai, maka zat saya itu memiliki unsur-unsur yang karbon, unsur-unsur yang dominan di dalam zat saya. Pertama unsur karbon, yang kedua hidrogen, yang ketiga oksigen, yang keempat nitrogen, selanjutnya ada kalsium, ada fosfor. Lalu kalau saya kita potong seekor monyet, kemudian juga daging dan tulangnya kita blender, lalu kita buat ke laboratorium, maka zatnya itu juga akan memiliki unsur-unsur yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor. Jadi kalau begitu, zat saya tidaklah, karena ada yang punya zat seperti zat saya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan kepada saya, Anwar Abbas ini seperti monyet, kalau dari sini memang benar. Kalau dilihat dari unsurnya, memang seperti monyet. Zat saya seperti zat yang dimiliki oleh monyet. Anwar Abbas ini seperti babi. Iya. Karena dilihat dari sisi unsurnya sama. Nah, tapi Tuhan tidak bisa begitu kan? Tuhan tidak bisa diurai. Tuhan punya zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan kau pikirkan cipta saya, tapi jangan sekali-kali kamu memikirkan zat saya. Karena kalau kita pikirkan zat Allah, pasti tidak ada ketemu. Karena akal kita ini hanya bisa menangkap dan memahami sesuatu yang tampak. Sementara Tuhan itu nggak tampak. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu tidak hanya esa pada zatnya, tapi juga esa pada sifat. Tuhan itu memang mendengar dan kita juga mau. Kita juga mendengar. Tuhan mendengar dan kita juga mendengar. Tapi mendengarnya Tuhan itu maha, kita tidak maha. Saya baca sebuah buku, geli juga saya. Pendengaran saya ini sangat terbatas. Dan tidak hanya pendengaran saya, pendengaran kita ini sangat terbatas. Para ahli binatang, jika di sini hinggap seekor belalang, lalu dia gesek-gesekkan kakinya, oleh saya gak kedengaran, tapi oleh temannya dalam jarak 4 km itu terdengar. Jadi pendengaran belalang jauh lebih tajam daripada pendengaran saya. Matanya burung elang jauh lebih tajam dari matanya saya.
Tetapi setajam apapun mata kita, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Setajam apapun pendengaran kita, maka pendengaran kita tidak bisa dibandingkan dengan pendengaran Tuhan, karena memang tidak berbanding, memang tidak sebanding. Dan kalau seandainya kita banding-bandingkan juga, itu kita akan dikritik banyak orang. Dan yang terakhir, Tuhan itu esa pada perbuatan. Artinya perbuatan Allah tidak akan bisa kita tanding. Dahulu pernah terjadi sebuah peristiwa, tak perlu hari ini peristiwa itu sudah banyak sekali. Kalau saya tidak salah, peristiwa itu terjadi di Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Masyarakat Uni Soviet itu banyak ateis, banyak tidak bertuhan. Lalu mereka mencoba menandingi Tuhan. Salah satu yang bisa mereka buat untuk menyatakan bahwa mereka juga bisa menandingi Tuhan kita, mereka bisa membuat telur ayam. Bentuknya sama, isinya sama. Kalau seandainya disatukan dengan telur yang keluar dari ekor ayam, sulit kita membedakan yang mana yang keluar dari pabrik dan yang mana keluar dari ekor ayam. Tetapi setelah ditindaklanjutin eksperimentasinya, kesimpulannya serupa tapi tak sama. Di mana letak serupanya? Kulitnya sama, putih telurnya sama, isi tengahnya sama. Cuma bedanya begini. Ketika telur ayam yang keluar dari ekor ayam dan telur ayam yang dibawa oleh pabrik dirami, dipanaskan untuk ditaskan, yang keluar dari ekor ayam menetas, yang keluar dari pabrik tidak menetas. Jadi kalau begitu, di mana perbedaannya sampai sipil pada telur ayam tadi? Ternyata pada telur ayam itu ada hayun. Bapak kalau lihat saya, mungkin Bapak hanya lihat dua dimensi. Anwar Abbas itu punya jasad dan Anwar Abbas itu punya roh. Padahal ada satu lagi, namanya hayun, hidup. Kalau seandainya saya ditabrak oleh mobil, lalu secepat kilat Bapak bawa saya ke hospital, ke rumah sakit, lalu oleh dokter diambil jantung saya, diambil ginjal saya, kemudian diproses, saya tak tahu itu bagaimana. Itu jantung saya bisa dipindahkan kepada orang lain. Ginjal saya bisa dipindahkan kepada orang lain. Kenapa bisa pindah pada orang lain? Karena jantung saya, meskipun roh saya sudah berpisah dengan jasad saya, tapi jantung saya masih hayun,
ginjal saya masih hancur. Oleh karena itu dokter membuat rumus itu. Kalau seandainya ada orang kecelakaan, maka dalam waktu beberapa jam itu jantungnya bisa diambil untuk dicapokkan pada lain. Tapi kalau sudah lewat, tidak bisa lagi, karena sudah dahayun. Nah, jadi saya ingin mengakhiri pada ini. Kita boleh saja bermimpi dan berangan-angan serta bercita-cita masuk surga. Tapi sepanjang pengetahuan saya, kalau Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan, tidak akan masuk surga. Timbul Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu seperti apa, Pak Dramas? Ya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran itu, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu, berhati-hatilah kita dalam menyembah Tuhan kita. Karena kita pasti akan mengalami kesulitan ketika kita membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini mana yang lebih besar? Kacamata saya atau HP saya? HP saja lebih besar. Dari mana kita menyimpulkan HP saya lebih besar daripada ini? Karena HP saya mengambil tempat yang lebih besar daripada. Oleh karena itu sering sekali kita ketika takbir Allahu Akbar, maka muncullah bayang Tuhan yang Maha Besar. Dan kalau seandainya bayang itu tidak cepat-cepat kita musnahkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka berarti Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sebenarnya Tuhan. So yang namanya Tuhan itu tidak mengambil tempat. Itulah sebabnya, karena saking sulitnya memahami Tuhan dan memahami seperti apa Tuhan. Nabi Musa pernah mengajukan sebuah permintaan kepada Tuhan. Apa permintaan? Ya? Nabi Musa ingin Tuhan menampakkan dirinya. Apa ayatnya itu? Saya itu Qurannya mulai lupa. Ketika Musa telah sampai di tempatnya, di tempat itu kali Tuhan, Musa bertanya, "Qala Rabbi arini anzur ilaika." Tuhan, perlihatkanlah dirimu kepadaku, karena aku sangat ingin sekali melihat engkau. Qala lan tarani. Wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan bisa melihat saya. Tapi kalau engkau ingin juga mencoba melihat saya, fanzur ila jabal. Coba engkau lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taron. Jika gunung itu nanti masih berdiri tegak seperti itu, maka engkau, kata Tuhan, akan bisa melihat saya. Jadi Nabi Musa disuruh, dah kalau gitu kau lihat itu gunung itu. Kalau gunung itu masih berdiri tegak, maka engkau akan bisa melihat saya. Lalu kemudian apa terjadi? Falamma tajalla rabbul jabal. Ketika Tuhan mencoba memperlihatkan
dirinya kepada gunung. Falamma tajalla al-jabal faja'al dakkan, maka gunung itu langsung hancur dan Musa pun pingsan. Falamma afaqo, setelah dia sadar, qala subhana, Mas Jeko, ya Tuhan, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku mohon ampun kepada Engkau dan saya akan menjadikan diri saya sebagai orang yang pertama untuk beriman kepada. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bulan puasa ya. Mari kita mentadaburi kitab suci kita agar hidup kita bisa kita tuntut dengan firman-firman Allah. Karena dalam keyakinan saya dan juga berdasarkan pengalaman hidup yang sudah lebih 70 tahun, barang siapa yang mengikuti firman-firman Allah, barang siapa yang mematuhi sabda-sabda Rasul, maka insya Allah hidupnya akan selamat. Dan itu bukan kata saya, itu kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam Hajj Wada. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Intam satu bihima, kalau kalian bisa berpegang teguh kepada keduanya itu, falan tadillu abadan, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.